Shalom. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Katakan amin. Saya masih membagikan firman Tuhan untuk membuat saudara menyadari bahwa engkau adalah orang yang sepenuhnya diampuni. Amin. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengampunan Tuhan, kebanyakan orang ya tidak memahami betapa mereka adalah orang-orang yang sudah diampuni. Kegagalan orang Kristen ya menyadari dirinya bahwa dirinya sepenuhnya diampuni. Itu yang terjadi. Orang Kristen seringkali menyadari bahwa diri mereka sepenuhnya diampuni dan tidak mereka gagal untuk menyadari hal itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu yang lalu saya bagikan ada 3 pernyataan ya yang saya sampaikan minggu yang lalu, dan 3 pernyataan itu yang mana yang benar. Ya, pernyataan yang pertama, Yesus akan mengampuni semua dosa Anda. Pernyataan yang kedua, Yesus telah mengampuni dosa masa lalu Anda. Atau yang ketiga, Yesus telah mengampuni semua dosa Anda. Ya. Nah, saya sudah bagikan kemarin tentang Yesus akan mengampuni semua dosa Anda. Jawabannya adalah Tuhan Yesus bukan akan mengampuni. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa Anda. Ayat dasarnya itu 1 Yohanes 1:9 kemarin, bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seolah-olah ayat ini mengatakan bahwa Tuhan akan mengampuni kalau kita, padahal konteksnya itu adalah sesuatu yang diberitakan kepada orang yang belum bertobat, orang yang belum lahir baru, orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, itu konteks daripada ayat itu yang harus dipahami. Ya, dan dia menjelaskan seperti itu. Nah, kemudian konteks yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini berbicara tentang apa? Berbicara bukan berfokus kepada pengakuan dosa, tapi berfokus pada pengampunan Tuhan. Ya, ayat ini merujuk kepada bukan pada mengaku dosanya, tapi merujuk kepada pengampunan Tuhan. Nah, itu yang saya bahas minggu yang lalu. Nah, kemudian kita tidak terlalu banyak di situ. Saya akan maju ke bagian yang keduanya, yaitu tentang Yesus telah mengampuni dosa masa lalu Anda. Ya, Yesus telah mengampuni dosa masa lalu Anda. Nah, sama hal ini yang kedua ini, seolah-olah Tuhan Yesus cuma mengampuni dosa masa lalumu. Oke? Seolah-olah. Padahal yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus bukan mengampuni Tuhan Yesus bukan hanya mengampuni dosa masa lalu Anda. Tapi Tuhan Yesus telah mengampuni dosa masa lalu, dosa pada hari ini, bahkan dosa yang akan datang. Ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan Dia mengampuni dosamu di waktu 2000 tahun yang lalu, oke, paham? Dia kan ngomongnya tuh 2000 tahun yang lalu. Anggaplah kita hitung saja 2000 tahun yang lalu. Oke, betul? Amin. Nah, bagi tahun 2000 tahun yang lalu, tahun ini itu adalah masa depan. Betul apa enggak? Ya kan? Bagi 2000 tahun yang lalu itu masa depan. Jadi dosa yang lalu, dosa yang sekarang, dosa yang masa lalu, jadi masa depan. Jadi bagi 2000 tahun yang lalu, tahun-tahun yang kita jalani ini adalah tahun-tahun masa depan semuanya. Jadi semuanya diampuni. Amin. Nah, ayatnya 1 Petrus sebentar. Mana tadi? 2 Petrus 1 ayat 9. 2 Petrus pasal 1 ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi seolah-olah dosa yang terdahulu dihapuskan itu adalah hanya dosa masa lalu aja. Oke? Nah, sekalipun Petrus tidak mengatakannya, tapi banyak orang mengartikan Yesus hanya mengampuni dosa masa lalu kita. Dari ayat ini tadi, ya. Tapi tidak dosa masa kini dan dosa mendatang. Dengan kata lain, ya, Yesus yang telah memulai pengampunan kita di kayu salib, tapi selanjutnya tergantung kita untuk mempertahankannya. Seolah-olah seperti itu pengertian banyak orang. Nah, kita harus berhati-hati Bapak Ibu, ya. Kita harus berhati-hati untuk memahami firman Tuhan. Ya, bekerja keras, giat serta taat supaya posisi kita sebagai orang yang diampuni tetap terjaga. Nah, itu yang menjadi pengertian orang-orang. Jadi
mereka berpikir bahwa itu tergantung kita untuk mempertahankannya dengan cara apa? Kita harus berhati-hati, kita harus bekerja keras, kita harus giat serta taat supaya posisi kita sebagai orang yang diampuni tetap terjaga. Nah, itu yang menjadi sesuatu konteks daripada ayat ini. Walaupun Rasul Petrus tidak mengatakannya bahwa semua dosa dulu, sekarang, masa depan, tetapi orang memahami hanya dosa masa lalu aja. Nah, jadi orang berusaha untuk atau orang mulai memandang bahwa hanya pengampunan Tuhan di kayu salib itu tergantung kita untuk mempertahankannya. Padahal tidak demikian, ya. Kemudian tadi dihubungkan dengan ayat 1 Yohanes 1:9 tadi bahwa kita harus terus mengaku dosa kita. Dan ingat baik-baik, ketika kita memahami kedua konteks ini, yang tadi saya katakan pernyataan yang pertama bahwa Tuhan akan mengampuni dosamu, bahwa Tuhan telah mengampuni hanya dosa masa lalumu. Nah, jikalau kita mengerti, memahami dua konteks ini, hidup dalam dua konteks ini, ingat baik-baik, iblis pasti sangat suka sekali dan sangat girang sekali, sangat bersuka cita. I'm glad, saya bergembira, kata setan. Kenapa? Karena orang Kristen tidak menyadari akan sepenuhnya pengampunan Tuhan dalam kehidupannya. Dan ingat baik-baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kebanyakan mayoritas orang Kristen di seluruh dunia ini. Bahkan boleh saya bilang mungkin 75% orang Kristen di seluruh dunia ini menyadari akan keberadaan pengampunan Tuhan itu seperti itu. Hanya 25% saja mungkin yang memahami bahwa mereka adalah orang-orang yang diampuni sepenuhnya. Ya, saya belum sampai pada ayat-ayat kepada bahwa saudara sudah diampuni sepenuhnya. Kenapa saya sangat concern sekali menyampaikan hal ini, dan saya berulang-ulang menyampaikan hal ini? Karena ini penting. Ini salah satu akar dasar daripada kemenangan, kemerdekaan. Hidup dalam kemerdekaan, hidup dalam kemenangan sebagai orang Kristen. Pahami sepenuhnya tentang pengampunan Tuhan atas kehidupanmu. Bahkan kalau saya bilang bisa ini berseri-seri. Kalau saya khotbahkan terus, masih ada seri 1, seri 2. Seri 1 aja mungkin 4 kali pertemuan atau 3 kali khotbah saya. Yang satunya aja. Seri yang kedua mungkin 3 kali, seri 3. Push. Atau kita setiap morning grace kita bagikan aja seri-seri itu terus, ya. Supaya mengerti tentang pengampunan Tuhan. Ya. Jadi ya, kita lihat saja nanti apa yang Tuhan tuntut kita. Haleluya. Praise the Lord, ya. Oke. Jadi iblis sangat suka sekali, ya, jikalau saudara seperti itu tadi, hanya mengerti tentang pengampunan Tuhan itu bahwa Tuhan akan mengampuni atau Tuhan hanya mengampuni dosa masa lalumu. Jadi begini, bukannya mengabarkan pengampunan Tuhan kepada yang terhilang, gereja justru malah terpenjara dalam lingkaran pengakuan dosa. Ini benar-benar sesuatu yang akan mengobrak-abrik pikiran saudara. Oke? Tadi kemarin saya di Pondok Daud bagikan sesuatu yang juga luar biasa bagi saya yang membagikannya. Yang tidak hadir Pondok Daud kemarin, itu seperti orang yang kehilangan atau rugi uang sekitar 5 miliar gitu. Yang enggak mendengar kemarin. Oke, Bapak Ibu. Makanya yang di rumah juga rajin-rajin datang Pondok Daud karena saya bagikan hal-hal yang luar biasa, ya. Di sana. Tidak sudah dengar mungkin di hari Minggu atau di hari-hari lainnya. Saya bagikan di Pondok Daud yang luar biasa. Ya, jadi bukannya mengabarkan pengampunan Tuhan kepada yang terhilang, gereja justru malah terpenjara dalam lingkaran pengakuan dosa. Nah, saat kita merasa sudah mengakui semuanya, iblis berbisik seperti ini. Yakin sudah semuanya diampuni? Ya, yakin sudah semuanya diampuni. Kalau lupa, saat di surga, pede nih, sudah kayak sudah masuk surga semua, beres sudah. Terus ditanya lagi oleh malaikat, yakin sudah diampuni? Dia berusaha cari, nggak ada. Ada satu kata malaikat yang kamu lupakan, karena kamu lupakan. Nah, yang ini kata malaikat. Oh iya benar, aku lupa itu. Ya udah, karena kamu lupa, ada satu dosa yang tidak kamu ampuni, kamu nggak jadi masuk surga, masuk neraka aja. Bung, mau seperti itu? Kan nggak mau. Ya gitu, karena berfokus pada pengakuan. Kau pikir kau bisa mengakui semuanya dosa-dosamu? Akhirnya orang Kristen pukul rata, ya Tuhan, ampuni segala dosaku yang kusadari maupun yang tidak kusadari, yang hilap maupun yang tidak hilap, ya kan?
Ya pukul rata, ya. Nggak bisa. Kamu harus akui satu persatu dosamu. Ya, tapi nyatanya tidak seperti itu. Kita tidak harus seperti itu karena kita sudah diampuni sepenuhnya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Lalu kita karena iblis berbisik, yakin kamu sudah semuanya mengakui semuanya. Lalu kita mulai mengakui dosa kita dan bahkan kita tidak ingat dan kita mengakui terus-menerus dengan tujuan apa? Hanya agar posisi kita menjadi aman. Jadi itu. Kita tuh merasa kalau kita mengakuinya kita tuh aman. Ya. Itu yang iblis tuntut, itu yang iblis inginkan. Justru itu yang dia inginkan dari setiap kehidupan kita. Ya. Nah, jika kita sepenuhnya diampuni atau tidak, lihat apa yang Alkitab katakan yang terjadi di kayu salib. Itu yang harus selalu perhatikan. Jadi itu kita menyadari, untuk kita memahami kita ini sepenuhnya diampuni atau tidak, kita akan lihat apa yang Alkitab katakan. Nah, saya akan mulai satu hal ini Bapak Ibu. Ayatnya akan banyak. Saudara akan buka cepat dengan saya ya. Kolose 2 ayat 13. Kolose pasal 2 ayat 13. Saudara akan tunjukkan ayat-ayat. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ya. Ibrani 10 ayat 12. Perhatikan, dia katakan bahwa bahwa Allah bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus, sesudah Ia sudah mengampuni segala pelanggaran kita. Ya. Ibrani 10 ayat 12 dikatakan, tetapi Ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Bapa. Perhatikan, Dia mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Enggak ada korban-korban lain lagi, satu korban saja untuk selama-lamanya. Dan setelah itu dia duduk sebelah kanan Bapa. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu, 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Hai anak-anak, siapa anak-anak? Saudara dan saya. Sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Wow. Hai anak-anak, dosamu telah diampuni karena namanya. Orang Kristen itu Bapak Ibu susah sekali sepakat dengan firman Tuhan bahwa dosa mereka sudah diampuni sepenuhnya. Karena apa? Karena mereka selalu melihat pada perbuatan dosa yang mereka perbuat. Itu yang akan susah sekali orang menyadari. Ya, akan susah untuk mempercayai. Mereka lebih suka, lebih senang kalau merasa bahwa diri mereka itu semacam orang yang kayak harus dikasihani, harus selalu merasa bersalah, selalu merasa bahwa diri mereka, oh Tuhan aku tuh uji berdosa. Ya. Suka. Dan itu memang jebakan iblis, itu jebakan Batman yang luar biasa buat diri manusia. Padahal sesungguhnya apa yang harus kita pahami, kita tuh menyadari, oh Tuhan terima kasih, aku sudah diampuni, aku sudah ditebus. Iblis memang berfokus kepada concern kepada pengakuan, bukan concern kepada pengampunan. Hari yang harus kita pikirkan hari ini bukan lagi berfokus pada pengakuan, tapi berfokus pada pengampunan. Oke? Amin. Nah, seperti itu. Jadi Alkitab sangat jelas sekali mengajarkan jawaban yang ketiga dari pernyataan tadi, bahwa dosa kita sudah diampuni. Yesus sudah mengampuni semua dosa kita di kayu salib. Yaitu dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Jadi jika engkau ada dalam Kristus, saudara dan saya, kita semuanya adalah orang yang sepenuhnya Bapak Ibu? Diampuni. Oke? Ini saya suka nih anak-anak nih. Bayangkan, mereka sudah sejak kecil sudah mengerti bahwa dosa mereka diampuni. Mereka adalah orang yang sangat beruntung. Mereka menjadi orang yang paling beruntung dalam dunia ini. Kenapa? Karena mereka menyadari diri mereka sudah diampuni Tuhan sejak masa kecil mereka. Kalau kita orang tua sudah berumur, sudah dewasa seperti ini, di usia 30-40 tahun baru menyadari hal itu. Bayangkan sekian puluh tahun usia kita hidup terpenjara dalam pengertian yang salah tentang Tuhan, tentang perbuatan Tuhan. Tidak kita sadari, tapi mereka hari ini
hidup dalam kesadaran itu, saya percaya mereka akan jauh diberkati dari hidup kita hari ini. Karena mereka telah menyadari akan perbuatan Tuhan bagi hidup mereka. Amin. Jadi jika saudara ada dalam Kristus, ya, saudara dan saya sepenuhnya diampuni. Saat kita melakukan dosa, Yesus sang kebenaran tidak menghakimi kita. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia justru membela kita. Firman Tuhan mengatakan, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ada pengantara, ada pembela kita. Dan Tuhan mengajarkan bagaimana mengatakan tidak kepada kefasikan dan keinginan duniawi. Amin. Jadi setelah ada pengantara kita, dan Tuhan juga mengajarkan kita untuk berkata tidak kepada kefasikan. Di dalam Titus, kitab Titus pasal 2 ayat 12 dikatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Jadi saat kita berdosa, Bapak Ibu, kita tidak jatuh keluar dari kasih karunia. Dengarkan baik-baik ini. Dengarkan baik-baik ini. Saat kita berdosa, kita tidak sedang jatuh atau keluar dari kasih karunia. Justru sebaliknya, kita jatuh ke dalam kasih karunia. Saudara, bagaimana memahami ini? Saudara tidak sedang keluar dari kasih karunia Tuhan. Tapi saudara justru jatuh ke dalam kasih karunia. Karena kasih karunia hanya diberikan kepada orang yang mengalami kehidupan yang berdosa. Iya kan? Kita jatuh dalam dosa. Sebetulnya kita tuh ada di dalam di dalam kasih karunia. Justru kita tuh akan menerima kasih karunia. Karena kasih karunia diberikan bukan untuk orang benar, tapi kasih karunia diberikan kepada apa? Buat orang-orang yang berdosa. Oke, jadi dengan pernyataan tadi, apakah ini artinya kita boleh berbuat dosa sesuka hati kita? Sama sekali tidak. Oke? Artinya begini, kalau saudara sudah keluar dari penjara, ngapain lagi masuk ke dalam penjara? Betul? Jadi ngapain kita pengen balik lagi ke penjara dosa? Iya kan? Sudah keluar dari dosa, udah ditebus, udah diampuni, udah bebas, udah merdeka. Ya. Saya tidak, kalau saya bagi lagi dengan ayat yang saya bagikan kemarin di Pondok Daud, lama lagi Bapak Ibu. Oke? Betul? Tapi yang pasti konteksnya saudara harus mengerti, ngapain kita mau balik lagi ke dalam penjara dosa? Ya. Yesus tak hanya mengampuni semua dosa kita, ya. Tetapi dia juga melakukan pembedahan, seperti orang mengoperasi, membedah atau menanggalkan sifat dosa kita, ya, atau our sinful nature, atau sifat dosa atau tabiat dosa kita. Kolose 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan hanya sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi Tuhan Yesus Kristus sudah menanggalkan dan memberikan kepada kita sifat manusia rohani yang baru. Di dalam 2 Korintus 5:17 bahwa kamu bukan lagi yang lama, tetapi kamu adalah yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Bayangkan Bapak Ibu, sesuatu yang sangat memerdekakan sekali. Dikatakan kita adalah orang yang sudah yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sifat dosa atau tabiat dosa dalam diri saudara itu sudah ditebus, itu sudah dihancurkan, sudah ditanggalkan, sudah dibedah, sudah dibuang oleh Tuhan. Gudang rokoknya dihancurkan. Gudang ya, atau gudang sabun, atau gudang garam, atau gudang apa, ya, yang penghasilnya itu sudah dihancurkan oleh Yesus, pabriknya, ya, pabriknya seperti itu sudah dihancurkan, ya, jadi pabriknya sudah dihancurkan, pabrik dosa itu sudah dihancurkan oleh Yesus Kristus. Oke, sadari itu.
Tapi kenapa manusia terus berbuat dosa? Pabriknya, karena tidak sadar aja, karena tidak menyadari. Jadi dia selalu berpikir, aduh saya harus menghasilkan ini, dia berusaha mengupayakan dirinya sendiri untuk selalu menghasilkan dosa. Padahal pabriknya sudah dihancurkan Yesus. Oke, Bapak Ibu. Jadi dosa tidak lagi menguasai saudara. Dosa tidak lagi menguasai dirimu. Amin. Jadi dalam Titus 2 ayat 12 tadi dikatakan, Titus pasal 2 ayat 12 tadi, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Amin. Terima kasih untuk kuasa dan kasih karunia Tuhan. Kita jadi mampu bilang tidak kepada dosa-dosa. Kita diberikan kuasa untuk meninggalkan kefasikan. Amin. Dan keinginan-keinginan duniawi. Itu alasannya Bapak Ibu. Kenapa Rasul Petrus katakan dosa-dosa dahulu? Artinya apa? Dosa kita dan cara hidup kita yang dikuasai dosa sepenuhnya sudah jadi masa lalu. Itu arti dari 2 Petrus 1 ayat 9 tadi. Dia mengatakan dosa-dosa dahulu. Itu artinya adalah bahwa dosa kita, cara hidup kita yang dikuasai dosa sepenuhnya sudah jadi masa lalu. Sepenuhnya engkau sudah diampuni. Karena apa yang Yesus lakukan, Bapak Ibu, ya, Bapa tidak sekedar mengampuni kita, Dia juga memilih melupakannya. Kita datang, Tuhan, aku mengaku dosa yang mana lagi, kata Tuhan. Lupa sudah. Ditutup, nggak tahu, nggak kelihatan, ditutup oleh darah Yesus. Nah, kalau kita bicara tentang blood, darah, beda lagi, luar biasa lagi. Amin. Jadi kalau kita mau membahas tentang pengampunan, berbagai macam konteks, bukan konteks, berbagai macam sisi kita akan lihat. Sisi dari pengampunan Tuhan melalui darahnya, sisi daripada apa yang saya bagikan lagi, sisi daripada tentang apa yang saya bagikan tadi malam, tentang bahwa sudah diampuni sepenuhnya. Sadari akan perbuatan Tuhan untuk kehidupanmu. Amin. 2 Korintus 5 ayat 19. Ya. 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan, sebab Bapa mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Wow. Sebab Bapa mendamaikan dunia dengan dirinya. Dunia didamaikan dengan dirinya. Jadi dunia sebelumnya itu berseteru dengan Tuhan. Tetapi didamaikan dengan dirinya. Oleh siapa? Oleh Kristus. 2 Korintus 5 ayat 19. Dengan tidak apa? Memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi kenapa saudara harus memperhitungkan pelanggaranmu? Bapak aja tidak memperhitungkannya. Kenapa engkau selalu berusaha untuk mengungkit-ungkitnya? Bapak aja melupakannya. Ingat, Bapak di surga tidak hanya sekedar mengampunimu, tetapi juga melupakannya. Kan kalau sudah kuampuni, sedetik pada dia mengampuni, dia langsung lupa. Lupa itu Bapak Ibu memang gak ingat. Saudara tahu arti makna lupa? Apa? Nggak ingat. Coba saudara bayangkan, renungkan ini. Aduh Bapak Ibu, saya tahu akan banyak sekali orang susah untuk memahami ini. Bagaimana mungkin Tuhan bisa lupa? Padahal kan Dia Tuhan. Tapi itulah satu kedaulatan yang dimiliki Tuhan dalam dirinya, yang terjadi akibat dari perbuatan Yesus mati bagi kita. Bahwa firman Tuhan mengatakan Dia melupakan segala perbuatan dosa. Ini yang powerful. Ini yang luar biasa, yang harus saudara pahami, harus saudara mengerti tentang karya Kristus di kayu salib. Membuat Bapa melupakan apa yang menjadi pelanggaran-pelanggaran. Ibrani 8 ayat 12 dalam terjemahan NIV dikatakan seperti ini. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dia katakan sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Itu artinya itu sesuatu kalimat yang diucapkan di masa nubuatan para nabi. Tuhan mengatakan akan, tapi karena ini suatu kalimat nubuatan yang diucapkan, ya, otomatis bahwa Tuhan tidak hanya akan mengampuni lagi, tetapi juga Dia mengatakan Dia tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Wow, luar biasa, sungguh luar biasa. Ini sungguh-sungguh kabar baik, ini sungguh-sungguh Injil. Amin. Dia melupakannya, Dia tidak mengingat-ingatnya lagi.
Jadi sifat manusia Bapak Ibu begini, suka menghitung skor. Menghitung skor gimana? 1-1, 2-1, 3-1. Artinya apa? Manusia suka menghitung atau mencatat kesalahan orang lain. Dan bahkan menghitung, mencatat kesalahan dirinya sendiri. Kalau sudah ada yang salah, sudah ada orang yang kehidupannya mulai menjadi pilar gitu kan. Ya. Jadi orang mulai hitung-hitung nih. Jadi orang yang diperhitungkan seperti itu atau yang dihitung-hitung kesalahannya itu juga nggak nyaman datang ke gereja. Ya. Jadi sifat manusia suka menghitung skor atau mencatat kesalahan orang lain. Tapi Bapak Ibu, kasih Bapa yang Yesus nyatakan tidak menyimpan kesalahan. Oke? Kasih Bapa yang Yesus nyatakan ya, dia tidak menyimpan kesalahan. Ini contoh sangat jelas di Alkitab. Saudara akan cek nanti di ayat-ayat ini. Saat pahlawan iman dipajang dalam Ibrani 11. Saudara lihat itu pahlawan iman dipajang dalam Ibrani 11. Coba saudara baca nanti. Saudara tidak akan menemukan dosa mereka sama sekali tidak ditemukan dan tidak disebut di dalam ayat-ayat itu. Yang hanya ditulis apa? Tentang keberhasilan mereka, tentang kegagahan mereka, tentang kehebatan mereka. Amin. Dosa mereka sama sekali tidak disebut. Musa itu, Bapak Ibu, Musa si pembunuh. Betul? Musa itu pembunuh. Ya. Kemudian siapa? Si Rahab pelacur pada tembok Jericho. Yang membuka praktek pelacuran di tembok Jericho. Bahkan mereka di dalam Ibrani 11 dipuji-puji. Tidak disebut tentang perbuatan pelacurannya, tidak disebut tentang perbuatan pembunuhannya dan lain-lainnya lagi. Oke? Tidak disebut. Karena apa? Karena iman mereka. Yang disebut apa? Justru iman mereka. Dan di situ tidak disebut, bahkan tidak ditegur. Ya, karena kesalahan mereka, tapi justru disampaikan, diberitahu, di blowing tentang apa? Tentang iman perbuatan mereka. Amin. Ya, Bapak Ibu. Memang di dalam Yakobus 5 ayat 16 ya, ada kemerdekaan dan rekonsiliasi dalam pengakuan kesalahan kita satu sama lain. Dikatakan Yakobus 5 ayat 16. Jika kita saling mengaku dosa kita, katanya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oke, ada rekonsiliasi, ada kemerdekaan. Ini saling mengaku di antara kita. Saling mengaku di antara kita. Iya dong. Kita kan ini kan hidup sebagai manusia sosial. Kita kan punya perasaan. Dan ketika kita saling mengampuni itu, kita kan bukan penebus. Kita masih bisa saling berbuat salah, membuat ketersinggungan terhadap orang lain. Ketika kita tahu kita mungkin salah, orang lain tersinggung, kita bisa datang dan sorry bro, maafkan saya minta ampun. Itu melegakan, itu mendamaikan, itu seperti rekonsiliasi. Tapi itu bukan sesuatu yang kau harus buat untuk supaya dosamu diampuni. Enggak, dosamu sudah diampuni Tuhan. Itu untuk menyelesaikan kehidupan sosialmu di dalam dunia selama kau hidup ini. Kita masih bisa boleh saling minta maaf. Tapi begini, ya. Tidak ada gunanya bagi seseorang Kristen untuk terus-menerus mengaku dosanya demi mendapatkan pengampunan Tuhan. Oke, tidak ada gunanya. Anda tak perlu berusaha untuk mendapatkan apa yang sudah engkau punya. Kan pengampunanmu sudah engkau punya kan? Bagaimana kau berusaha berjuang untuk bisa mendapatkan yang kamu sudah punya? Jadi tegihong engkau. Kamu sudah ada dalam dirimu. Bagaimana kau terus berjuang untuk mendapatkannya? Makanya saya bilang, ngapain lagi? Ya, orang balik ke dalam penjara. Kan sudah diampuni ya sudah. Hidup di dalam kebenaran. Ngapain lagi bikin buat dosa? Kenapa harus selalu bikin dosa? Karena dia sadarkan dosa. Ya. Kalau sudah tidak lagi sadarkan dosa, sadar dirimu sudah dibenarkan, sudah diampuni, ya kamu tidak akan lagi berbuat dosa. Saya jamin 100%. Jadi Bapak Ibu, mungkin engkau akan jawab ya pertanyaan tadi itu, ya, apa yang saya katakan tadi. Tapi mengaku dosa membuat saya
semacam tetap rendah hati gitu. Kalau saya mengaku dosa itu saya tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau saya mengatakan saya orang benar, itu kayak saya sombong gitu. Itu yang susah sekali orang sadari untuk orang menyetujuinya. Saya baru dikasih tahu saudara, kerendahan hati seperti itu adalah kerendahan hati yang palsu. Oke? Yang didasari apa yang Anda lakukan atau tidak Anda lakukan. Karena kerendahan hati seperti itu adalah satu kerendahan yang kau dapatkan karena kau harus lakukan sesuatu. Padahal di dalam Tuhan, inti ajaran kekristenan adalah semua yang kau peroleh bukan berdasarkan apa yang kau lakukan, tetapi berdasarkan apa perbuatan Yesus, apa yang Yesus Kristus lakukan. Amin. Jadi kerendahan sejati jadi kerendahan hati sejati ya, itu datang dari penghargaan kita akan arti karya Yesus yang sempurna. Itu kerendahan hati yang sejati. Kamu menghargai perbuatan Yesus. Oh, Tuhan Yesus sudah mati bagi saya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau mati bagiku. Dan aku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau sudah mengampuni aku. Begitu itu ya rendah hati. Bukan Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Aku ini orang yang berdosa. Tiap hari Tuhan. Engkau baik. Aku yang berdosa. Terus menyatakan dirinya berdosa. Dengar baik-baik. Keluar kamu dari kamarmu berdoa. Bikin dosa kamu. Kamu selalu bikin hidup kamu selalu berpikir dirimu adalah orang yang berdosa. Tapi kalau kau katakan, Tuhan, terima kasih, aku bersyukur, aku sudah diampuni. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur, aku sudah dibenarkan. Setiap hari kau katakan, aku sudah diampuni, aku sudah dibenarkan. Setiap hari, aku sudah diampuni sepenuhnya, aku sudah dibenarkan. Setiap hari, every day, kau katakan, aku sudah diampuni, aku sudah dibenarkan. Keluar, kamu akan bikin kehidupan yang selalu benar. Berbuat benar, dan kau tidak akan lagi ingin untuk berbuat dosa. Amin. Jadi kerendahan hati sejati datang dari penghargaan akan arti karya Yesus yang sempurna. Mengaku dosa membuat Anda menjadi orang yang sadar dosa. Bahasa katingannya sin conscious, atau disebut dengan paranoid. Orang paranoid kan kayak gitu. Sedikit-sedikit ada apa? Sedikit-sedikit kayak ada setan nih. Kayak ada apa? Itu orang paranoid seperti itu. Ya kan? Kadang ada kayak apa? Sama kayak orang Kristen banyak. Sedikit, aduh, kayaknya aku nih bisa berdosa dari pagi. Aduh sedikit, aduh, kayaknya aku berdosa kepada suamiku. Seperti itu, ya. Nah, padahal kita dipanggil, Bapak Ibu, untuk sadar Kristus. Atau bahasa katingannya adalah Christ conscious. Dan engkau menjadi orang yang merdeka. Ya, amin. Oke, saya tutup dengan ini. Yesaya 53 ayat 5. Waktunya sudah sampai. Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5. Apa yang belum tahu, apa Anda belum tahu, ya? Apa Anda belum mendengar? Yesaya 53 ayat 5 mengatakan seperti ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Oke? Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi Bapak Ibu, hiduplah dalam kemerdekaan dan kedamaian. Karena semuanya dia katakan, Yesus sudah tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia dihukum, hukuman datang atas dia. Hukuman yang justru mendatangkan keselamatan bagi kita. Itu ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh bilur Yesus kita menjadi sembuh. Jadi hari ini sadarilah bahwa engkau hidup dalam kemerdekaan dan kedamaian sejati. Jangan lagi sadar akan dosa, tetapi sadar akan Kristus. Jadi menjadi orang yang Christ center, berpusat pada Kristus. Amin. Yesus memberkati.